Halo teman-teman, selamat datang pada video ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan ditemani teman saya akan menganalisis algoritma mengenai Warshall. Ini anggota tim kami, lalu ini overview pembahasan, bisa dilihat aja, lalu kami akan masuk ke introduction. Apa sih asal-usul dari algoritma Warshall ini? Nah, algoritma Warshall awal-awal diciptakan oleh Robert Floyd pada tahun 1962. Lalu pada tahun yang sama, Stephen Warshall memperbaiki algoritma tersebut. Algoritma Warshall ini menjadi solusi elegan untuk mencari jalur terpendek pada semua pasang simpul pada sebuah graf. Teorinya dari algoritma Warshall ini didasarkan pada konsep pemrograman dinamis. Untuk yang belum tahu pemrograman dinamis itu apa, jadi pendekatan pemrograman dinamis ini tuh pendekatan yang langkah-langkahnya tuh berdasarkan iterasi. Nah, jadi iterasinya ada banyak. Nah, di dynamic programming itu ada di bagian hasil terakhir dari sebuah iterasi tersebut digunakan untuk perhitungan iterasi selanjutnya. Jadi algoritma ini optimal karena tidak perlu mengulangi perhitungan yang tidak perlu karena dynamic programming tadi. Lalu mencari penutupan transitif dari graf pada adjacency matrix. Nah, ini basic knowledge yang perlu diketahui sebelum mendalami analisis kami. Jadi pada basic knowledge ini alangkah baiknya mengerti paham betul mengenai 5 hal ini ya. Jadi yang pertama, yang paling jelas graf, karena emang algoritma ini tuh eh, menganalisis untuk algoritma dalam graf. Lalu ada weighted graph dan directed graph. Nah, yang pertama graf itu eh, tentunya merupakan pola atau hubung suatu kumpulan titik-titik atau node yang saling tersambung satu sama lain. Lalu weighted graph itu sama seperti graf tapi ada bobotnya. Misalnya dari node A ke node B itu ada panjangnya, biasanya itu beratnya sih, itu beratnya, tapi biasanya tuh kayak eh, suatu visualisasi jarak misalnya. Jadi jarak node A ke node B itu 5 misalnya. Nah, itu weighted graph. Jadi setiap eh, garisnya, setiap partnya itu ada panjangnya. Lalu yang ketiga directed graph. Directed graph itu graf yang mempunyai arah. Jadi misalnya ada sebuah node A, ada node A yang mengarah ke node B. Nah, berarti node A itu bisa jalan ke node B, tapi node B itu nggak boleh ke node A. Jadi dia nggak bisa ke node A, jadi nggak bisa kembali. Jadi sesuai dengan panahnya. Nah, terus yang keempat itu ada matriks. Matriks ini ya matriks biasa suatu kumpulan bilangan baris yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, perbedaannya dengan adjacency matrix. Adjacency matrix itu tuh matriks yang mempresentasikan sebuah graf. Jadi misalnya ada matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 ini tuh di sampingnya itu 2 kali 2 misalnya indeks matriks 1 1. Matriks 1 1 tuh berarti artinya dari node 1 ke node 1 itu panjangnya berapa. Atau kalau misalnya di algoritma Warsaw biasa itu em, dia tuh nilainya 1 atau 0, artinya tuh ada jalannya atau enggak gitu.
Dan di sini adalah tabel bobot rute jalur distribusi PT Semen Bosowa di Makassar. Dan ini adalah hasil setelah dikonvert ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya akan dilakukan implementasi Warshell. Nah, ini adalah iterasi pertama. Dan ini adalah hasil setelah iterasi ke-11. Dari hasil iterasi ke-11 dari matriks tersebut, dibuatkan ke dalam bentuk tabel hasil. Adalah rute terpendek dari sentral ke 10 toko pendistribusian PT Semen Bosowa di Makassar. Oke, di sini saya akan menjelaskan desain teknik. Desain teknik ini ada beberapa poin yang penting yang harus kita bahas hari ini, yaitu yang pertama dynamic programming. Dynamic programming ini adalah sebuah konsep yang dimana langkah yang akan dilakukan itu memanfaatkan langkah yang sebelumnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghindari duplikasi perhitungan yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi algoritma, dan juga digunakan pada penentuan jalur terpendek, urutan optimal, atau kombinasi terbaik. Di sini kita ada keuntungan. Sini keuntungannya itu sederhana, efisien untuk graf yang kecil, dapat menangani graf berbobot negatif, dan juga solusi lengkap antar semua pasangan simpul dalam graf. Nah, kita ada keuntungan, tentu saja ada kelemahan. Kelemahan di sini adalah kalau misalkan salah satu graf kalian ada perubahan, kalian harus hitung ulang dari awal. Yang kedua itu ada time complexity sebagai worst case dan kinerja buruk untuk graf besar dan memakan memori yang banyak. Nah, di sini kita akan menjelaskan how it works, bagaimana cara kerja Warshall algorithm. Di sini ada 4 step, yaitu membuat matriks. Membuat matriks ini kita isihkan informasi-informasi berhubungan antar simpul-simpul dari suatu graf. Yang kedua itu menentukan step, menentukan jumlah step dari setiap baris dan kolom yang akan dilakukan berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf. Yang ketiga itu iterasi step, melakukan pengulangan dari step awal hingga akhir step dengan mencoba memperbarui matriks pada setiap step jika terdapat hubungan simpul yang mungkin menjadi perantara. Yang terakhir itu adalah hasil akhir. Hasil akhir berupa matriks yang berisikan panjang jalur terpendek antara semua pasangan simpul dalam suatu graf. Nah, di sini kita ada contoh tentang Warshall algorithm dan Floyd-Warshall algorithm. Teman saya akan menjelaskan perbedaan antara Warshall algorithm dan Floyd-Warshall algorithm. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sekarang kita akan langsung contoh ke contoh berikutnya pada implementasi Warshall algorithm pada graf ini. Caranya bagaimana? Warshall algorithm tentunya pasti akan ada berhubungan dengan namanya adjacency matrix. Adjacency matrix tersebut dari graf ini kita akan ubah ke dalam matriks, begitu ya. Nah, kita akan misalkan di sini kan ada 4 nodes X, Y, Z, W. Tapi kita membuatnya ke dalam bentuk berurutan saja biar lebih gampang. Misalnya di sini W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Tetapi di sini saya menggunakan permisalan angka biar pemahaman akan lebih bagus. Nah, caranya melihatnya bagaimana? Tentu pada graf ini tidak ada looping. Nah, di W tidak ada looping ke dirinya sendiri, di X juga tidak ada, begitu pula dengan Y dan Z. Maka di sini 0. Karena di sini 0, kita melihat bagaimana cara untuk mengisi nilai-nilai yang masih kosong di sini. Pertama, kita melihat X ke W, bacanya itu dari sini ke sini. X ke W, X ke W ada. Y ke W, Y ke W ada. Z ke W, Z ke W ada. Kemudian W ke X, W ke X tidak ada, 0. Y ke X, Y ke X ada. Z ke X, Z ke X ada. W ke Y, W ke Y tidak ada. X ke Y, X ke Y juga tidak ada. Z ke Y, Z ke Y juga tidak ada. Kemudian W ke Z, W ke Z ada. X ke Z, X ke Z tidak ada.
dan Y ke Z adalah. Demikianlah transformasi dari graf ke dalam bentuk matriks yang disebut dengan adjacency matrix. Nah, selanjutnya kita akan implementasi Warsaw algorithm. Warsaw algorithm itu dia melihat matriks n kali n, di mana di sini ada 4 kali matriks 4 kali 4, dan kita melihat per kolom dan baris. Jadi begini, kita melihat dulu kolom 1 di cross product dengan row 1. Jangan row 1 di cross product dengan kolom 1. Hasilnya tentu akan berbeda. Kolom 1 dan row 1, kita melihat di kolom 1 apa saja yang bernilai 1, yaitu di 2, 3, 4. Di cross product dengan row 1. Row 1 itu adalah di sini, 4, yaitu di sini, di bagian Z ya. Cara untuk cross product bagaimana? Begini. Jadi di sini itu kita melihat 2, 3, 4 sama 4. Berarti hasilnya itu 2,4, kemudian 3,4, kemudian 4,4. Begitulah hasilnya. Caranya selanjutnya bagaimana? Nilai-nilai ini akan kita tambahkan ke matriksnya lagi. Caranya bagaimana? Kita gambarkan ulang dulu matriksnya. W, X, Y, Z. 4, 3, 2, 1, W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4. Di sini, oke. Kita melihat lagi. 2 ke 4. 2 ke 4. Ini kan 0 ya. Nah, 2 ke 4 di sini 0, maka kita harus taruh 1. Dan 3 ke 4. 3 ke 4. Kalau udah ada 1, kita tetap biarkan 1. 4 ke 4. 4 ke 4. 0, berarti jadi 1. Karena sudah, kita isikan saja selebihnya. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita akan lakukan cross product lagi, yaitu call. Nah, tadi di sini itu kan kita fokusnya itu di kolom 1 dan row 1. Sekarang kita fokusnya di kolom 2 dan row 2. Kolom 2, row 2. Kolom 2 itu dikasih satunya itu ada berada di mana? 3 dan 4. 3 dan 4. Di cross product dengan row 2, 1 dan 4. 1 dan 4. Maka hasilnya adalah 3 dengan 1, kemudian 3 dengan 4, kemudian 4 dengan 1, dan 4 dengan 4. Dia seperti perkalian aljabar. Nah, setelah itu kita melihat lagi, buat matriks yang baru. Di sini saya akan melanjutkan di atas saja. Baik. Kita melihat lagi. 3 ke 1. 3 ke 1. Oke, sudah ada. 3 ke 4. 3 ke 4. Sudah ada. 4 ke 1. Sudah ada. Dan sudah ada. Maka hasil matriksnya itu tetap saja. Oke. Selanjutnya kita akan, karena dia udah call 2 row 2, maka kita langsung lanjut call 3 X row 3. Di mana call 3 itu di sini ya, kolom 3. Nah, kebetulan tidak ada. Karena tidak ada, maka kita akan indikasi dengan himpunan kosong. Himpunan kosong di cross product dengan row 3. 1, 2 dan 4. Cross product himpunan kosong dengan apapun, hasilnya tetap himpunan kosong. Maka tetap saja. Tapi gak apa-apa, karena tetap saja kita biarkan, berarti tidak ada penambahan. Ini kan ada penambahan, ibaratnya ada penambahan, tapi karena sudah ada di matriks sebelumnya, ya berarti kita tetap biarkan. Jadi karena di himpunan kosong, maka di sini saya akan buat lagi call 4 X row 4. Di mana kolom 4 di situ ada 1, 2, 3, 4 dengan
1, 2, 4. Kemudian kita akan lakukan cross product. 1 dengan 1, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 1, 1 dengan 2 berarti 1 dan 4. Kemudian 2,1, 2,2, 2,4. Kemudian 3,1, 32, 34, 31, 32, 34, dan terakhir 4,4, 3,4,2 dan 4,1. Nah, karena ada penambahan sebanyak ini, kita akan tambahkan ke matriksnya lagi, yaitu begini. Kemudian kita melihat satu-satu ada. Kita tetap taruh 1, tapi kita taruh yang 1 dulu ya, yang lainnya. Karena hasilnya sudah pasti 1, tidak mungkin menjadi 0. 1 ke 2, 1 ke 2 ada. 1 ke 4 ada, sudah ada. 2 ke 1 udah. 2 ke 2, 2 ke 4, 3 1, 3 2, 3 4 maksud. Oke, berarti ini adalah 0. Ini karena kita sudah melihat dari call 1, call 2, call 3, call 4 ya, sama row-nya, maka inilah hasil akhirnya. Nah, tapi arti dari hasil akhir ini apa? Berdasarkan arti dari Warsaw algorithm itu sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita melihat di sini. Misalkan saya mengambil di sini. Karena di sini tetap 1. Nah, di sini kan tidak ada looping, tapi kita tetap biarkan saja, tetap taruh 1, gak apa-apa. Tapi coba kita misalkan dia di sini, W ke X. Nah, tentu saja W ke X itu nggak ada caranya atau arahnya. Tidak seperti yang sebelumnya, kalau misalnya di sini X ke W, nah dia langsung ada. Tapi kalau misalnya ini W ke X, ini gimana? W ke X, W mau ke X, kan nggak ada jalur. Nah, 1 itu menandakan dia ada jalur, tapi melewati node lain. W ke Z, kemudian ke X. Maka kenapa W ke X itu ada arah? Sama juga seperti sebelumnya, coba saya contohkan yang di sini. X ke Z. X ke Z. Dia tidak ada secara langsung, tapi dia melewati X ke W ke Z. Maka dia indikasi 1. Dengan Warsaw algorithm ini tentu akan mencari semua path yang ada dalam semua graf. Demikianlah penjelasan tentang Warsaw algorithm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Floyd Warsaw algorithm. Berbeda dengan penjelasan yang telah saya sebutkan sebelumnya di Warsaw Floyd algorithm, di sini adalah kata Floyd-nya kita tambahkan di depannya. Nah, Floyd Warsaw algorithm itu sendiri yang bedanya di Warsaw algorithm itu sebenarnya cuma hanya di graf di bagian weight-nya. Jadi di Floyd Warsaw itu ada nilainya. Kalau misalnya di Warsaw itu tidak ada. Tetap sama saja. Kalau misalnya di Floyd Warsaw itu mencari semua path dengan nilai terendah. Jadi dengan Floyd Warsaw ini dapat mencari semua path yang ada dengan nilai terendah yang pernah ada. Mari kita langsung lakukan dan ubah graf ini ke adjacency matrix. Nah, selanjutnya matriksnya bagaimana? Nah, karena di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita melihat 2 ke 1. Mungkin dari sini dulu. Sudah pasti node, karena berdasarkan penjelasan sebelumnya tidak ada node yang looping. Setelah itu kita melihat 2 ke 1. 2 ke 1 ada. Nah, tapi kalau misalnya di Warsaw algorithm kan kita menulis kalau misalnya 1 itu ada path, 0 itu tidak ada. Tapi kalau di sini tuh kita menulis nilai weight-nya 2 ke 1, 8. 3 ke 1, 3 ke 1, 5. Kemudian 4 ke 1, 2. 1 ke 2, 1 ke 2, yaitu 3. 3 ke 2, 3 ke 2, tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, jangan tulis 0, tapi tulis infinity. 4 ke 2, 4 ke 2, tidak ada. Infinity. 1 ke 3, 1 ke 3, infinity. 2 ke 3, 2 ke 3, 2. 4 ke 3, 4 ke 3, infinity. 1 ke 4, 1 ke 4 adalah 7.
2 ke 4, 2 ke 4 tidak ada, infinity. 3 ke 4, 3 ke 4, 1. Demikianlah adjacency matrix. Kemudian kita akan olah ke matriks sebelumnya. Sama seperti cara sebelumnya, kita akan melihat kolom 1, row 1, kolom 2, row 2. Tetap sama, karena ini kan tetap harus matriks n kali n ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat matriks baru dulu nih. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena kita fokus ke kolom 1 dan row 1, kita tulis kembali 0, 8, 5, 2, 3, infinity 7. Di sini itu kita pasti tulis 0, 0, 0 karena sudah pasti tidak ada loop, jadi tidak perlu dihitung. Nah, salah satu penghitungannya bagaimana? Kita melihat, misalkan saya mau mengambil nilai yang ada di sini, berarti otomatis dia 2,3. Nah, karena di sini kan 2 ke 3 ya, 2,3 jadinya. Caranya kita pisahkan ini 2,3 menjadi 2,1 dan 1,3. Jadi ini kita tambahkan. Jadi ibaratnya itu ini ada pemisah. Kalau misalnya nggak ada kan jadi 2,3. Nah, 2,3 itu sendiri nilainya adalah 2,1. 2,1 adalah 8. 1,3. 1,3 itu adalah infinity. Nah, ini kita melihat nilai sebelumnya yaitu 2. Nah, 8 ditambah infinity. Infinity ditambah apapun hasil tetap infinity, di sini 2. Nilai paling kecil adalah 2. Nah, karena paling 2 kita taruh di sini 2. Kemudian kita ingin mencari nilai yang ada di sini. Nilai yang ada di sini itu juga sama caranya, yaitu di sini kita akan melihat ada 2,4. 2,4 itu berarti 2,1 tambah 1,4. Nah, 2,1 adalah 8, 1,4 adalah 7, 2,4 itu adalah infinity. Ini 15, sini 15, di sini infinity. Hasilnya paling kecil tentunya 15 ya. Berarti di sini kita akan taruh 15. Kemudian kita ingin mencari nilai di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Caranya tetap sama, maka akan langsung saya isikan saja. Nah, ini hasil yang telah diperhitungkan. Nah, selanjutnya itu karena kita tadi fokusnya di kolom 1, row 1, sekarang kita fokus di kolom 2 dan row 2. Baik, di sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Karena kita fokusnya di kolom dan row 2, kita sekarang 3, 0, 8, 5, 8, 0, 2, 15. Kita tetap tuliskan. Ini tentunya udah pasti 0 karena tidak ada looping ya. Nah, selanjutnya cara perhitungkan di kolom 2 dan row 2. Ini saya tulis kolom 1, row 1. Di sini kolom 2, row 2. Nah, cara memperhitungkan itu bagaimana? Di sini kita akan menghitung 1 ke 3. Coba kita menghitungkan 1 ke 3 dulu. 1 ke 3. A 1,3. Tentunya di sini itu kan kalau misalnya di sini kan kita kan pisahnya jadi 1. Karena kan kita fokusnya di kolom 1 dan row 1. Kalau misalnya kita di sini kita fokusnya itu ke 1,2 ditambah A 2,3. Jadi pemisahnya 2 karena kita fokus di kolom 2 row 2 gitu ya. Nah, 1,3 sebelumnya nilainya adalah 1 ke 3 infinity. 1,2 adalah 3 ditambah 2,3. 2,3 adalah 2. Maka di sini hasilnya 5 infinity. Tentunya yang lebih kecil adalah 5. Maka di sini kita taruh 5. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan 1, mungkin di sini deh. A 3,4 dengan A 3 dipisah di 3,2 dan 2,4 ditambah
hasilnya menjadi 3,4. 3,4 sebelumnya adalah 1. 3,2. 3,2 adalah 8 ditambah 2,4. 2,4 sebelumnya adalah 15. 23, 1. Tentunya hasil paling kecil adalah 1. Maka di sini kita taruh 1. Demikianlah cara untuk yang kolom 2 dan row 2. Berikut akan saya isikan secara sepenuhnya. Berikut hasil perhitungannya. Selanjutnya kita akan fokus ke kolom 3 dan row 3. Mungkin saya akan menjawab di atas ini. Nah, kolom 3, row 3. Hasilnya bagaimana? Kita tuliskan dulu matriksnya. Kita lihat kolom 3, row 3, 5801, 527. Tidak ada loop, tidak ada loop, tidak ada loop. Tentunya kita akan mengisi nilai-nilai di sini. Contoh saya akan mengambil nilai di sini 41. A 41. Nah, tadi kan kita pemisahnya 1 karena di sini row 1 row 1. Kita akan di sini pemisahnya 2 karena di sini call 2 dan row 2. Sekarang kita akan lanjut ke call 3 row 3 yaitu pemisahnya adalah 3. 4,3 ditambah A 3,1. 4,3 7 ditambah 3,1 3,1 5 4,1 2 12. Di sini yang paling kecil itu adalah 2. Nah, karena itu kita ambil yang lebih kecil di sini, kita taruh 2. Kemudian saya coba ambil di sini. A 2 4. Maka menjadi A 2,3 ditambah A 3,4. 2,4 di sini adalah 15. A 23. 23 hasilnya adalah 2, 3,4 hasilnya adalah 1. Yang paling kecil adalah 3. Tentunya kita akan mengambil hasil yang lebih kecil, yaitu di sini. Kemudian akan saya langsung isikan nilai-nilainya. Berikut adalah hasil perhitungannya. Kemudian kita akan langsung lanjut ke yang paling terakhir, yaitu kolom 4, row 4. Nah, kita akan melihat matriksnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena fokus di 4, kita tetap tuliskan yang di row 4 dan kolom 4. Yaitu demikian. Tidak ada loop. Oke. Cara perhitungnya tetap sama. Kita misalnya ingin isi yang di sini. 3,1. Nah, karena di sini kita pakai kolom 4 dan row 4, pemisahannya adalah 4. Berarti A 3,4 ditambah A 4,1. 3,1 sebelumnya adalah 5. 3,4, 3 ke 4, 1 ditambah 4 ke 1, 2. Di sini 3, hasilnya ini 5. Tentu dari sini kita ambil yang lebih kecil, yaitu 3. Maka di sini kita akan tuliskan 3. Selanjutnya, misalkan A 3,2. Pemisahnya menjadi A 3,4 tambah A 4,2. 3,2. 3 ke 2, 8. 3 ke 4, 1 ditambah 4 ke 2, 5 ditambah hasilnya begini. Kita ambil lebih kecil yaitu 6, maka di sini kita tuliskan 6. Kemudian akan saya isikan selebihnya. Berikut merupakan hasil perhitungannya. Karena sudah sampai kolom 4 dan row 4, maka perhitungan Move Yourself telah selesai. Kemudian akan saya pindahkan di sini ke grafnya agar untuk menjelaskan apa sih pengaruh dari hasil matriks ini ke graf itu. Oke. Baik, berikut merupakan hasil transformasi dari hasil kolom 4 row 4 ke di sini. Nah, saya akan menjelaskan arti dari hasil matriks tersebut dengan menggunakan Flat-Warshall algorithm. Nah, kita tahu bahwa adjacency matrix dari graf ini menjadi matriks begini. Kita melihat 2 ke 1. 2 ke 1 itu awalnya nilainya adalah 8. Karena di sini Flat-Warshall kita mencari shortest path possible,
kita mendapatkan 2 ke 1 itu dapat ada path yang lebih pendek, yaitu 5. Cara melihatnya bagaimana? Di sini kita kan melihat ada namanya 2 ke 1. 2 ke 1 itu 8. Tapi ada cara yang lebih pendek. Kita itu mendapatkan hasilnya itu adalah 5. Salah satu untuk cara mengetahuinya kita di 2 ke 3, habis itu ke 4, ke 1. 2 ditambah 1 ditambah 2, hasilnya 5. Itu lebih pendek jalurnya atau path-nya. Contoh lain, misalnya saya ambil yang infinity, yaitu di sini. 4 ke 2. 4 ke 2 memang tidak ada cara. Nah, tapi kalau misalnya kita memakai flight warsal, kita dapat shortest path-nya itu adalah nilainya 5. 4 ke 2. Nah, 4 ke 2 itu sendiri 2 ditambah 3 jadi 5. Maka hasilnya di sini adalah 5. Begitu. Dan mungkin yang terakhir akan saya jelaskan mengenai nilai yang ada di 3 ke 1. 3 ke 1 otomatis dia ada jalur secara langsung. 3 ke 1 ada langsung. Tapi ada cara yang lebih pendek lagi, yaitu melewati 3 ke 4 ke 1. Hasilnya adalah 3. Lebih pendek. Demikianlah pembahasan mengenai flight warsal algorithm. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.